Ya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, di sini saya Putri Rahayu, absen 29, akan menjelaskan interferensi lapisan tipis. Jadi, interferensi lapisan tipis sendiri itu adalah salah satu gangguan cahaya yang muncul pada garis-garis yang berwarna, sehingga akan terdapat lapisan minyak yang tipis pada permukaan air. Ini di sini ada lapisan tipis. Kita anggap saja ini sebuah minyak ya, sebuah lapisan tipis minyak. Mempunyai ketebalan sebesar D dan mempunyai indeks bias lapisan sebesar N. Di sini bagian permukaan atas dari lapisan tipis, di sini permukaan bagian bawah dari lapisan tipis. Jadi di sini ada sinar datang membentuk sudut I dan dipantulkan membentuk sudut pantul yang sama, yaitu kita simbolkan sebagai I. Lalu sebagian dari sinar ini akan diteruskan atau dibiaskan ke dalam lapisan tipis, namun dia belok. Kenapa dia belok? Karena sinar cahaya yang datang ini berasal dari medium yang kurang rapat, diteruskan ke dalam medium yang lebih rapat. Di sini kita simbolkan ini sudut pantulnya R. Di sini akan dipantulkan lagi oleh permukaan bagian bawah ke sebelah sini, lalu akan dipantulkan lagi ke sebelah sana, dibelokkan. Lalu dari penjelasan di sini didapatkan rumus interferensi maksimum garis terang 2ND cos R sama dengan M plus setengah dikalikan lambda. Dan interferensi minimum garis gelap 2ND cos plus cos R sama dengan M dikali lambda. Dan di sini keterangannya. N merupakan indeks bias lapisan tipis, D merupakan tebal lapisan, R sudut bias, M orde interferensi, dan lambda panjang gelombang sinar. Oke, jadi di sini saya akan masuk kepada contoh soal interferensi lapisan tipis. Pada suatu lapisan tipis terjadi interferensi minimum orde 2 pada lapisan tipis dengan ketebalan 10 kubik nanometer. Sudut bias 60 derajat dan indeks bias lapisan tipis 1,5. Panjang gelombang sinar yang digunakan adalah, jadi di sini diketahui M atau orde interferensi adalah 2. D ketebalan 10 kubik nanometer dan R sudut biasnya 60 derajat dan indeks bias lapisan tipis 1,5. Ditanyakan lambda atau panjang gelombang sinar yang digunakan. Jawab, di sini kita menggunakan rumus 2ND cos R sama dengan M dikali lambda. M dikali lambda. 2, kita tulis 2. N yaitu ketebal bias lapisan tipisnya 1,5. D ketebalannya 10 kubik nanometer cos 60 sama dengan M ordenya diketahui 2 dikalikan lambda. 2 kali 1,5 3 dikalikan yang tadi 10 3 nanometer. Cos dan 60 adalah setengah sama dengan 2 lambda. Ini kita pindahkan lambdanya ke sini, lambda sama dengan 0,75 dikali 10 kubik nanometer. Lambda sama dengan 750 nanometer. Ya, ini diketahui lambdanya atau panjang gelombang sinar yang digunakan adalah 750 nanometer.
Saya Anindya Kabi Pratesa, absen 10, ingin menjelaskan tentang cincin Newton. Cincin Newton adalah cincin yang tidak sepusat yang muncul apabila kaca dengan permukaan lengkung diletakkan bersentuhan dengan kaca permukaan datar. Tampak pada gambar di bawah ini. Ketika cahaya monokromatis datang menyentuh lensa cembung datar yang bersentuhan dengan kaca paralel, cahaya akan mengalami beberapa kemungkinan. Yang pertama, cahaya dapat diteruskan hingga menembus kaca plan, lalu dibiaskan dan dipantulkan kembali. Kemungkinan berikutnya, cahaya dapat menyentuh lensa cembung datar, lalu dipantulkan kembali. Ketika cahaya melalui celah tipis di antara lensa cembung datar dengan kaca plan paralel, disinilah terjadi peristiwa yang disebut cincin Newton. Lingkaran cincin Newton ini apabila diperbesar akan terlihat seperti gambar berikut. Pada gambar di sini terdapat sisi gelap dan sisi terang. Lingkaran gelap terang ini menghasilkan interferensi yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, interferensi maksimum lingkaran terang, yaitu nRT kuadrat sama dengan 2M kurangi 1 dikali setengah dikali lambda dikali R. Yang kedua yaitu interferensi minimum lingkaran gelap, yaitu nRG kuadrat sama dengan 2M dikali setengah dikali lambda dikali R. Di sini N adalah indeks bias udara, RT adalah jari-jari lingkaran terang, RG adalah jari-jari lingkaran gelap, M adalah orde interferensi, R adalah jari-jari kelengkungan lensa plan konveks, dan lambda adalah panjang gelombang. Ini adalah contoh soal dari cincin Newton. Pada cincin Newton, jari-jari cincin gelap pertama 1 mm, jari lensa plan konveks 4 m, maka panjang gelombang cahaya pada kaca yang digunakan adalah diketahui R sama dengan 1 mm. Kita jadikan menjadi meter, yaitu 1 kali 10 pangkat min 3 m. Lalu N adalah 1. R sama dengan 4 m. Dan M adalah 1. Ditanya lambda, yaitu panjang gelombang cahaya pada kaca yang digunakan. N R kuadrat sama dengan M dikali lambda dikali R. N R sama dengan 1 dikali 1 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat sama dengan dikali 1 dikali lambda dan dikali 4. 1 dikali 10 pangkat min 6 karena min 3 dikali pangkat 2 sama dengan 4 lambda, yaitu dari 1 dikali 4 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan lambda, itu 25 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 10 sama dengan lambda, menghasilkan 2500 angstrom. Saya Egyola Salsabila Fasyak, absen 18, akan menjelaskan difraksi cahaya dan difraksi cahaya pada celah tunggal. Difraksi cahaya adalah jika
terjadi jika muka gelombang bidang tiba pada suatu celah sempit, maka gelombang ini akan mengalami lenturan sehingga terjadi gelombang-gelombang setengah lingkaran yang melebar di daerah di belakang celah tersebut. Gejala ini dikenal sebagai peristiwa difraksi. Lalu saya akan menjelaskan difraksi cahaya pada celah tunggal. Jadi di sini ada celah di sini dinamakan D. Jarak antara celah ini dinamakan D. Lalu di sini ada jarak antara layar. Di sini ada layar. Jarak antara layar ini dinamakan L atau jarak celah ke layar. Di sini ada terang pusat. Setelah terang pusat, di sini ada gelap 1, di sini juga ada gelap 1, lalu di sini ada terang 1, dan di sini ada terang 1, dan seterusnya akan begitu. Jarak pola terang gelap atau ke terang pusat ini dinamakan dengan P. Jadi lebih jelasnya di sini ada terang pusat, di sini lalu ada gelap 1, terang 1, dan terang 1. Jadi terang pusat dengan gelap 1 itu jaraknya 1 lambda. Lalu gelap 1 ke terang 1 itu jaraknya setengah lambda. Lalu di sini sebenarnya seterusnya itu akan ada lagi gelap 1, di sini ada terang 2. Gelap 2, lalu di sini ada terang 2. Jika ditarik lagi, di sini ada gelap 2 dan di sini ada terang 1. Jadi jaraknya di sini pun akan sama, setengah lambda dan seterusnya. Lalu dalam difraksi cahaya pada celah tunggal dibagi menjadi 2, interferensi maksimum atau garis terang dan interferensi minimum atau garis gelap. Garis terang atau interferensi maksimum menggunakan rumus sebagai berikut. D kali sin theta sama dengan 2n plus 1 kali setengah lambda, atau bisa menggunakan P kali D per L sama dengan 2n plus 1 kali setengah lambda. Untuk interferensi minimum atau garis gelap menggunakan rumus D kali sin theta sama dengan 2n kali setengah lambda, atau P kali D per L sama dengan 2n kali setengah lambda, atau P kali D per L sama dengan n kali lambda. Untuk keterangannya adalah D adalah jarak antara dua celah, P adalah jarak antara pola terang atau gelap ke terang pusat, L adalah jarak celah ke layar, lambda adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan, n adalah bilangan orde. Di sini saya menggunakan n dimulai dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu untuk theta adalah sudut interferensi. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh soalnya. Seberkas cahaya melewati celah tunggal yang sempit, menghasilkan interferensi minimum orde 3 dengan sudut 30 derajat. Jika cahaya yang dipergunakan mempunyai panjang gelombang 6000 angstrom, maka lebar celahnya adalah diketahui n-nya 3, theta sama dengan 30 derajat atau sin 30 derajat sama dengan setengah, dan lambda 6000 angstrom atau 6000 kali 10 pangkat min 10 meter karena diubah ke meter. Lalu ditanya lebar celah. Jadi lebar celah adalah D. Jawab. Di sini kita menggunakan interferensi minimum atau menggunakan garis gelap. Jadi rumusnya adalah D sin theta sama dengan 2n kali setengah lambda. Jadi D sin theta n lambda. Jadi langsung kita masukkan D kali sin 30 derajat adalah setengah, lalu n-nya 3 kali lambda. Lambda di sini kita 6000 10 min 10. Ya udah, lalu D kali setengah ini menjadi 18 habis 10 min 7. Jadi D 36 ini pindah jadi dikali 10 min 7. Lalu hasil akhirnya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 6 meter.